Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Ibu bapak sekalian, saudara-saudari yang dirahmati Allah, tema kali ini adalah menggapai takwa melalui puasa. Takwa, kalau menurut Prof. Quraish Shihab itu arti katanya adalah menghindari. Tapi sebagian besar mufasir mengartikan takwa dengan lebih luas, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dan puasa merupakan salah satu ibadah untuk mencapai jalan takwa tersebut. Hari ini 19 Ramadan merupakan 3 hari setelah Al-Quran diturunkan. Dalam ayat tentang puasa pada surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat puasa ini dimulai dengan ajakan kepada setiap orang yang memiliki iman, walau seberat apapun dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, di mana Allah memanggil kita manusia dengan sangat mesra, ya hai orang-orang yang beriman. Dalam kehidupan sehari-hari, panggilan yang baik akan berefek pada perbuatan baik. Contoh, jika kita membutuhkan bantuan orang lain, kita akan cenderung untuk mengatakan hal-hal yang baik, minta tolong misalkan, atau kita bermanis. Begitupun juga dalam ayat ini, di mana Allah mengundang kita para kaum mukminin untuk melaksanakan perintahnya. Artinya kutiba itu merupakan fi'il amar, di mana perintah untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal ini adalah puasa. Kewajiban ini adalah kewajiban puasa. Dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang tua, biasanya ibu-ibu, ingin agar anaknya itu sholat, terutama sholat subuh biasanya. Itu pun sama. Jadi biasanya, nak, bangun dulu, wudhu dulu, sholat subuh dulu. Dalam hal ini, di ayat ini juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini mengisyarat bahwa betapa pentingnya kewajiban ini, yaitu kewajiban puasa, di mana arti puasa adalah arti asal katanya adalah menahan diri. Sehingga konteks puasa ini dari sisi ketakwaan adalah bagian dari ibadah untuk menuju ketakwaan. Kewajiban puasa ini dimaksudkan agar kamu bertakwa yang ada pada ayat ini. Jelas bahwa puasa merupakan bagian dari ketakwaan. Dari sisi ketakwaan sendiri, mungkin sebelum ke ketakwaan, saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, di mana puasa itu diwajibkan dengan
ayat berikutnya yang berisi tentang untuk siapa saja berpuasa. Saya bacakan ayatnya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa ayat sebelumnya itu dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Itu pada hari-hari lain. Jadi ketika kita berpuasa dan kewajiban berpuasa ini mengikat untuk semua mukminin apabila ada hari-hari di mana kita tidak berpuasa, maka kita diwajibkan untuk menggantinya di hari lain selain hari puasa. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika menjalankan puasa itu berat, maka wajib baginya untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kewajiban, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi dalam firman-Nya Allah sendiri bahwa kewajiban puasa ini artinya sudah difirmankan bahwa itu perintah yang wajib karena kutibanya itu adalah fi'il amar. Dan dalam konteks ketakwaan ini saya akan melanjutkan pada surat Ali Imran ayat 133 di mana lil muttaqin itu yang ada dalam ayat terakhir di Al-Baqarah 183 itu bersambung sebetulnya dengan ayat Ali Imran walaupun turun ayatnya berbeda nggih Bapak Ibu. Saya bacakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari kamu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa ini dilanjutkan di ayat berikutnya, ayat 134 surat Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam konteks ketakwaan pada ayat 133 dan 134 Ali Imran ini menunjukkan bahwa ada 3 kelas manusia dan jenjang sikapnya. Yang pertama adalah al-kadhimin, orang yang mampu menahan amarah. Al-kadhimin mengandung makna dalam tafsir Al-Misbah itu artinya menutup atau tertutup rapat yang mengisyaratkan bahwa perasaan yang tidak bersahabat masih memenuhi hati. Pikiran masih ingin membalas, tapi dia tidak memperturutkan ajakan hati dan pikiran tersebut. Tafsir ini mengartikan bahwa takwa yang pertama dalam ayat ini adalah orang-orang yang menahan diri. Artinya bisa jadi kita mungkin tersakiti oleh orang tanpa kita sadari, tapi kita menahan diri walaupun mungkin hati kita merasa tidak enak. Pikiran kita berpikir bagaimana cara membalasnya, tapi karena tuntutan takwa,
akhirnya kita menahan diri. Dan puasa merupakan salah satu latihan untuk menjadi tingkatan takwa al-kazimin. Orang-orang yang mampu menahan amarah, mampu menahan diri untuk membalas sesuatu yang tidak kita sukai dan itu mengenai hati kita dan pikiran kita. Dan dari yang pertama al-kazimin itu yang kedua dari ayat ini kalzi al-kazimin wal afina 'anil nas, yaitu orang yang memaafkan. Kata ini memiliki arti katanya adalah menghapus. Menghapus itu artinya berarti jika seseorang memaafkan orang lain akibat dari kesalahan orang lain terhadapnya, sehingga tingkatan itu lebih dari al-kadhimin. Ketika al-kadhimin itu menahan amarahnya dan pada tingkatan al-afin, orang itu sudah mampu untuk bisa memaafkan. Dalam teks ini bisa jadi orang tersebut masih sakit hatinya, masih punya pikiran untuk membalas perbuatan orang tersebut, tapi sudah mulai mengikhlaskan diri, yaitu memaafkan. Dan tingkatan tertingginya dalam ayat ini adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya orang-orang yang berbuat kebajikan. Di mana al-muhsinin artinya setelah orang itu memaafkan, selanjutnya al-muhsinin adalah orang-orang yang mampu berbuat kebaikan terhadap orang yang disakitinya. Dalam hal ini bisa jadi ketika memaafkan orang pada saat Hafin itu memaafkan, tapi dia tidak mau bertegur sapa, tidak mau berhubungan dengan orang tersebut, itu masih di dalam taraf al-afin. Sedangkan ketika al-muhsinin, orang tersebut sudah mulai melakukan kebaikan dan mulai membiasakan diri untuk kembali seperti tidak terjadi hal yang menyakitkan tersebut. Ibu, Bapak sekalian, dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan di atas, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah untuk terus berbenah diri, memperbaiki diri untuk mencapai surganya Allah yang selebar-lebarnya tersebut, yang selebar langit dan bumi tersebut, selalu saling mengingatkan dalam kebaikan. Sekian kultum dari saya untuk kali ini dan mudah-mudahan sebagian kita untuk terus saling meningkatkan takwa kita dan mencapai apa yang dinamakan al-muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.